Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di pembelajaran yang pertama, yaitu teks puisi rakyat. Oke, setelah ini Bu Dinar akan sampaikan video pembelajaran kita tentang teks puisi rakyat. Silakan dicermati dengan sebaik-baiknya, dan ketika ada yang dirasa penting silakan ditulis di buku catatan kalian ya, untuk menjadi referensi sumber belajar kalian. Begitu, selamat mencermati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi ya di semester 2 ini di teks yang pertama, yaitu teks puisi rakyat. Nah, di sini pembelajaran kita agak sedikit berbeda karena kalau sebelum-sebelumnya itu berbasis dengan teks, dan teks. Meskipun ini adalah teks, tapi teksnya sedikit berbeda karena ini masuknya ke ranah sastra, gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah hakikat dan juga jenis. Kita harus mengenal dulu apa itu teks puisi rakyat. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar, bahwa teks puisi rakyat itu adalah teks puisi yang terikat oleh aturan-aturan, lahir dari masyarakat dan diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut. Jadi yang namanya teks puisi rakyat itu berbeda dengan puisi-puisi yang pernah kalian buat waktu kalian SD misalnya, atau ketika kalian sedang mengungkapkan sebuah perasaan ke orang lain, atau mengungkapkan sebuah perasaan ketika kalian sedang merasakan sesuatu. Nah, itu namanya puisi bebas atau puisi baru. Nah, kalau ini disebut sebagai puisi lama atau puisi yang memang masih terikat oleh aturan-aturan yang ada, gitu ya. Jadi di dalam teks puisi rakyat, di hakikatnya itu ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah terikat oleh aturan-aturan, kemudian lahir dari masyarakat, dan diturunkan secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut. Jadi karena ini adalah puisi lama, maka di zaman dahulu orang-orang itu tidak secara tertulis kemudian membukukan, menerbitkan sebuah buku baru di-share ke orang-orang, itu tidak ya. Jadi pada masa lampau itu orang-orang menuturkan sebuah puisi rakyat, baik itu nanti ada berbagai macam jenisnya ya. Nah, kemudian itu disampaikan dari mulut ke mulut atau secara lisan, seperti itu. Medianya adalah secara verbal, gitu ya. Nah, untuk jenisnya ada berbagai macam jenis puisi rakyat sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Jadi jenisnya itu kalau kita pelajari semua tidak akan selesai 1 semester. Nah, di semester ini kita hanya akan membahas 3 jenis dari teks puisi rakyat, yaitu ada pantun yang mungkin kalian sudah familiar sekali ya, di SD kalian juga pernah mempelajari pantun. Kemudian yang kedua ada gurindam dan juga ada syair. Nah, mungkin kedua jenis ini yang baru pernah kalian dengar. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar ketiga jenis puisi rakyat tersebut. Oke, sebelum ke jenis-jenisnya, kita harus lihat dulu ciri dari puisi rakyat itu. Nah, ciri-ciri dari puisi rakyat itu sebenarnya diturunkan dari hakikatnya tadi. Jadi ciri yang pertama itu pastilah terikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti setiap jenisnya itu harus ada aturannya. Jadi tidak sembarangan untuk membuat. Misalnya dari suku katanya itu ada batasannya, rimanya harus ada batasannya, isinya harus bagaimana, itu ada aturan-aturannya. Beda kalau kalian membuat puisi baru. Kalau puisi baru itu kalian membuatnya secara bebas. Misalnya kalian mau membuat puisi aku, kemudian di sana baitnya ada 10 baris dalam 1 bait, itu boleh-boleh saja. Atau misalnya, Bu, saya mau bikin puisi tapi hanya aku adalah aku
aku ya aku. Kenapa harus aku? Ya karena aku. Misalnya seperti itu boleh. Tidak ada aturan-aturan yang harus ditaati. Tapi untuk di kelas 7 ini karena kita belajar teks puisi rakyat, maka di sana harus menaati aturan-aturan yang ada. Gitu ya. Nanti aturan-aturannya kita bahas setelah ini. Kemudian ciri yang kedua adalah berkembang di masyarakat. Nah, jadi memang puisi rakyat ini biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk pertunjukan misalnya, atau misalnya untuk hiburan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi berkembangnya itu di masyarakat. Kemudian diturunkan secara lisan atau secara turun temurun. Nah, jadi kayak misalnya nih Bu Dinar generasi ketiga misalnya. Nah, Bu Dinar diturunkan dari generasi kedua sebelum Bu Dinar. Nah, generasi kedua Bu Dinar itu diturunkan dari generasi pertama. Jadi memang secara turun temurun kayak gitu. Jadi tidak secara non verbal atau secara tulisan ya, tapi secara lisan. Jadi dari mulut ke mulut. Kemudian isinya itu semuanya entah itu pantun, gurindam ataupun syair, itu isinya adalah pedoman atau pegangan hidup. Jadi semua puisi rakyat yang muncul itu pasti bermakna bagi kehidupan kita. Begitu ya. Jadi ada 4 ciri teks puisi rakyat, silakan dipahami. Kemudian selanjutnya kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah pantun. Ya, pantun itu adalah puisi Melayu. Nah, berasal dari Melayu ya, yang berupa ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan juga suatu bentuk kesantunan. Jadi yang namanya pantun itu adalah sesuatu hal yang pengucapannya itu teratur. Kenapa teratur? Karena nanti ada cirinya, yaitu berima ABAB ya. Nah, kemudian di sana arahan secara mendidik. Jadi di sana itu pantun itu harus mengandung nasihat yang baik. Tidak bisa pantun itu dibuat untuk membuli atau untuk menghardik seseorang, itu tidak boleh. Jadi besok pun ketika kalian Budin suruh untuk membuat pantun, itu harus yang isinya baik dan mendidik serta santun ya. Karena memang ini adalah sebagai pembelajaran kita, baik pembelajaran hidup maupun pembelajaran di sekitar kita. Kemudian di sana ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, satu bait itu terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Jadi harus 4, tidak boleh kurang dari 4, tidak boleh hanya 3 atau tidak boleh hanya 2 saja ya. Kemudian setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang dimaksud sebagai suku kata itu maksudnya pengejaannya ya nak ya. Misalnya gajah berarti gajah 2, majalah 3. Misalnya manusia nah berarti 4. Jadi yang dinamakan suku kata itu bukan katanya, tapi perpenggalan dari kata-kata tersebut. Minimal 8 suku kata, kemudian maksimal adalah 12. Gitu ya. Kemudian rima atau sajaknya itu adalah ABAB. Maksudnya apa? Baris pertama dan ketiga itu sama, sedangkan baris yang kedua dengan yang keempat itu juga sama. Jadi di sana teratur, ucapannya itu teratur, 1, 3 sama, 2, 4 juga sama. Nah, ya di sini Bu Dinar terangkan yang dimaksud rima atau sajak itu bukan huruf akhir dari sebuah kata atau bukan 2 huruf terakhir di sebuah kata ya. Tetapi yang namanya rima itu adalah suku kata terakhir. Ingat, rima itu suku kata terakhir. Contohnya gini, banyak anak yang berpikir bahwa majalah, kata majalah itu rimanya atau bunyi akhirnya adalah h atau bunyi akhirnya adalah ah gitu ya. Berbeda. Karena ketika dieja, majalah itu adalah ma, ja, dan lah. Maka rimanya adalah lah. Ketika kalian akan membuat sebuah rima yang sama dengan majalah, maka carilah kata-kata yang juga berakhiran dengan lah. Bukan hanya h, bukan juga hanya ah gitu ya. Karena gajah itu juga berakhiran dengan huruf H, tapi rimanya bukan lah, rimanya adalah jah, karena pemenggalannya adalah ga dan jah. Gitu ya. Jadi berbeda. Yang namanya rima atau sajak itu suku kata terakhir.
terakhir. Ingat, suku kata terakhir, bukan satu huruf terakhir atau dua huruf terakhir. Karena kalau rima bisa saja satu huruf, bisa saja dua huruf, bisa saja tiga huruf. Contohnya yang satu huruf apa? Misalnya dia, pemenggalannya adalah di dan a, maka rimanya adalah a. Yang sama dengan dia apa rimanya? Mulia misalnya, berarti kan itu muli dan a, gitu ya. Kalau yang dua huruf apa Bu contohnya? Banyak. Kamu, berarti ka dan mu, rimanya adalah mu, dua huruf. Misalnya aku, rima terakhir adalah ku, ya, itu juga dua huruf. Kemudian kita, itu ta juga dua huruf. Bisa juga ada yang tiga huruf, contohnya majalah, ya, maja dan lah itu tiga huruf. Jadi ingat, rima itu adalah suku kata terakhir. Kemudian selanjutnya baris pertama dan kedua itu disebut sebagai sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut sebagai isi, ya. Dan yang terakhir itu berisi nasihat atau pedoman yang baik bagi hidup kita, ya. Selanjutnya jenis yang kedua adalah gurindam. Gurindam itu berasal dari India, yaitu berasal dari kata kirindam yang berarti mula-mula atau sebuah perumpamaan. Nah, berbeda dengan pantun tadi yang sudah Bu Dinar jelaskan, ciri-ciri dari gurindam itu satu baitnya terdiri dari dua baris. Kalau tadi pantun ada 4, kalau gurindam hanya ada 2. Nah, kemudian jumlah baris itu ada memiliki 10 sampai 14 suku kata. Kalau tadi pantun 8 sampai 12, kalau gurindam itu 10 sampai 14, ya. Kemudian rimanya itu AA, BB, CC dan selanjutnya. Maksudnya gimana Bu? Kan tadi satu baitnya ada dua baris, maka rimanya harus sama. Kalau baris pertama rimanya atau sajaknya adalah mu, maka baris kedua hanya mu. Tapi boleh antara bait pertama dan bait kedua itu memiliki rima yang berbeda. Misalnya bait pertama mumu, bait kedua kuku, itu boleh asalkan dalam satu bait itu rimanya sama, gitu ya. Kemudian baris pertama itu berisi masalah atau soal atau sebab atau sebuah perjanjian. Sedangkan baris kedua itu berisi jawaban dari masalah yang diutarakan di baris pertama atau akibat dari yang sudah dijelaskan di baris pertama atau juga sebuah perjanjian. Kalau di baris pertama itu adalah sebuah perjanjian. Kemudian isinya berupa nasihat, filosofi hidup dan juga kata-kata mutiara. Ya, itu untuk gurindam. Kemudian jenis yang ketiga adalah syair. Nah, syair ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syair atau syuur yang berarti perasaan yang menyadari. Nah, syair ini sebenarnya biasa digunakan untuk menyatakan suatu hal atau suatu perasaan ke orang lain. Contohnya ketika misalnya kita tidak berani mengungkapkan perasaan kita ke seseorang, biasanya orang-orang zaman dahulu itu membuat syair kepada orang yang dia kagumi. Atau misalnya nih, kita nggak enak buat nagih utang sama orang lain misalnya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan langsung tuh to the point atau frontal, mana utangnya kemarin dan sebagainya. Nah, kalau orang zaman dulu itu medianya adalah syair dengan puisi, dengan kata-kata yang indah, dengan sebuah puisi rakyat. Nah, betapa romantisnya orang-orang zaman dahulu gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, sama seperti pantun. Jadi jumlahnya ada 4 ya dalam satu baris, bait, mohon maaf. Kemudian setiap bait itu terdiri dari 8 sampai 14. Bedanya dengan pantun, kalau pantun 8 sampai 12, kalau syair itu 8 sampai 14. Ya, lebih panjang kalau syair. Kemudian sajaknya A. Kalau tadi pantun sajaknya AB. Nah, kalau si syair itu sama A. Ya. Kemudian kalau pantun tadi baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, bedanya dengan syair, kalau syair itu semuanya adalah isi. Jadi tidak ada sampiran di dalam
syair ya. Kemudian bahasa yang digunakan itu biasanya berupa kiasan. Maksudnya kiasan adalah bahasa dengan makna yang tidak sebenarnya. Jadi biasa menggunakan kata-kata yang romantis atau menggunakan majas gitu ya. Maknanya itu tidak sebenarnya, tapi dengan diksi yang lain. Contohnya kalau mau ngomong kamu itu cantik, orang yang paling cantik di antara yang lain, itu ngomongnya kau bunga desa itu, misalnya seperti itu. Jadi bukan dengan kamu cantik, tapi dengan perumpamaan yang lain. Itu untuk syair. Nah, di sini ada contoh pantun. Pantun yang pertama, baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, yang dimaksud apa tadi rima itu ini tidak, berarti rimanya adalah da. Ini juga da. Benang nang, ini juga nang, dikenang nang. Nah, berarti kan sama ya. Terus kita lihat, ini coba 8 sampai 12 atau tidak. Baik bergalas, baik tidak. Nah, 9 berarti lolos untuk menjadi kualifikasi dari sebuah pantun ya. Itu untuk pantun, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah contoh gurindam. Jika hendak mengenal mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Oke, nah ini kan sebab akibat. Ini sebabnya, ini akibatnya. Baris kedua akibatnya. Jika hendak mengenal mulia, sajaknya adalah A. Lihatlah kepada kelakuan dia, A juga. Nah, ini berarti sajaknya adalah AA ya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, mu. Bertanya dan belajar tiadalah jemu, mu. Nah, maksudnya seperti ini yang tadi Bu Dinar jelaskan. Dalam satu bait ini rimanya harus sama, tapi antara bait yang satu dengan bait yang lain itu boleh berbeda, asalkan dalam satu baitnya itu tetap sama. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh syair. Nah, di sini menggunakan kata-kata yang kiasan ya, atau tidak bermakna sebenarnya. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbarui sudah. Nah, semuanya berima dah 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 dah. Nah, rimanya berarti a, semua rimanya sama dan menggunakan kata-kata yang konotatif atau kiasan ya, bermakna tidak sebenarnya. Nah, nanti kalau untuk pembelajaran untuk syairnya tidak menggunakan bahasa kias tidak apa-apa kalau memang terlalu susah, yang penting ciri-ciri yang lain terpenuhi. Gitu ya. Nah, inilah akhir dari teori kita untuk di bab pertama, yaitu teks puisi rakyat. Nanti untuk selanjutnya bisa kita diskusikan di grup daring masing-masing kelas. Terima kasih. Nah, sudah paham belum dengan apa yang Bu Dinar sampaikan? Kalau sudah paham, silakan langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Nanti ada instruksi dari Bu Dinar. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum paham, silakan boleh ditanyakan dan jangan sungkan untuk bertanya di grup masing-masing kelas atau bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk video pembelajaran pada kali ini. Bu Dinar akhiri, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.